107,8 FM Baladeka Radio. Bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Kok ada suaranya ya? Karena pakai masker ya? Apa kabar? Yang keras suaranya apa kabar? Baik. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk kita semua. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Semangat? Semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak untuk seluruh sahabat Baladeka yang hadir pada malam hari ini dalam acara Ruang Publik Baladeka Radio Diskusi Kopi atau yang biasa kita sebut dengan Disko. Baladeka Radio, bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. Berikan tepuk tangan semuanya untuk Baladeka Radio. Ya, spesial sekali malam hari ini karena banyak sekali orang-orang yang kayaknya pecinta kopi semua. Udah ada wangi-wangi kopi belum? Udah cicipin kopinya? Ini ada free yang bisa dicoba. Nanti teman-teman barista yang cewek dan cowok akan memperkenalkan kopi. Yang belum pernah minum kopi biji, nah sekarang nanti kita akan kasih untuk semuanya. Dan tentunya kita akan bersama-sama mengikuti diskusi kopi kali ini. Sudah banyak sekali yang hadir. Di antaranya ada rekan-rekan dari komunitas pecinta dan penikmat kopi yang ada di Kabupaten Bekasi. Tepuk tangan dulu untuk rekan-rekan pecinta komunitas kopi. Lalu juga ada perwakilan dari UMKM, dari hotel, ada dari Grand Zuri Hotel Jababeka malam hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Lalu juga ada dari Nuansa Hotel Nuansa Cikarang. Terima kasih banyak. Dan tadi saya juga melihat ada Pak Dewan kita nih. Pak Dr. Asep sudah hadir di sini. Mana ya Pak Dr. Asep ya? Tadi ada di sini. Berikan tepuk tangan dulu untuk Dr. Asep juga sudah hadir di sini. Dan tentunya spesial hadir pula di tengah-tengah kita Bupati Bekasi Bapak Haji Eka Supriyanto Desa. Selamat malam Bapak. Dan tentunya malam hari ini kita akan ngobrol tentang kopi. Kira-kira yang pecinta kopi angkat tangan. Yang tinggi. Yang setiap hari minum kopi deh, saya pengen tahu. Setiap hari minum kopi ya, tapi kopinya kopi saset apa kopi biji? Sasetan. Hari ini kita akan kasih semua kopi yang diracik langsung dari barista Kabupaten Bekasi. Oke, dan hari ini kita akan mengetahui lebih jauh tentang sejarah kopi, terus teman-teman yang udah membuka bisnis kopi. Siapa tahu teman-teman yang ada di sini punya niatan untuk membuka kedai kopi juga. Untuk itu, tapi sebelum saya akan memanggil teman-teman barista, ada kopi antusias juga. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Bang Slamet Riyadi yang melukis dengan ampas kopi malam hari ini. Dan tentunya ada tenan kopi, jadi buat teman-teman yang nanti udah ketagihan dengan kopi yang dibuat sama barista, boleh nanti ada tenan ini menjual biji kopi asli vendor dari Kabupaten Bekasi. Tepuk tangan dulu dong. Oke, saya akan panggilkan satu persatu narasumber yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini. Yang pertama ada Kang Barti Cahaya Muhammad,
Baik, tepuk tangan, silakan maju ke depan. Dia adalah senior kopi antusias. Silakan untuk Bang Barki Cahaya Muhammad. Nih, pentolan kopi di Kabupaten Bekasi. Silakan Bang Barki. Lalu juga saya akan mengundang salah satu owner kedai kopi yang mungkin salah satu teman-teman di sini pernah nyicipin di kedai kopinya ya. Kita sambut bersama Bang Erik Bagus. Silakan naik ke atas panggung, Bang Erik. Nah, ini nanti kita akan tanya-tanya ya. Lalu juga ada dua barista yang keren banget karena punya banyak sekali penghargaan yang sudah dibuat oleh para barista di Kabupaten Bekasi. Kita panggil bersama Bang Indra Saputra Wijaya dan juga Aksal Putra Pratama. Silakan naik ke atas panggung. Tepuk tangan dong. Terima kasih Dr. Aksal yang juga sudah mampir di acara ruang publik Baladeka Radio dengan diskusi kopinya. Ya, ini malam hari ini narasumber kita semuanya berkaitan dengan kopi. Bahkan di pojok kanan sebelah sana itu ada barista-barista perempuan yang akan meracik kopi untuk seluruh sahabat Baladeka Radio yang sudah hadir di Plaza Baladeka Radio. Oke, kita akan langsung tanya-tanya terlebih dahulu sama seluruh teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Kang Barki, ada Bang Erik, ada Bang Indra dan juga Bang Aksal. Nah, kira-kira yang mau saya tanya dulu yang mana? Silahkan pilih deh. Barki dulu. Oke, ya. Seluruh sahabat Baladeka, kita akan coba ngobrol salah satunya dengan Bang Barki Cahaya Muhammad yang menjadi antusias kopi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya Cikarang. Nah, kalau kita lihat nih, kalau dulu kan banyak banget orang-orang yang ngopinya tuh di rumah ya, tapi sekarang teman-teman muda ini banyak yang ngopi di kedai kopi. Nah, salah satunya Bang Barki ini mengamati perkembangan kopi yang ada di Kabupaten Bekasi. Kita mau tanya nih Bang Barki, gimana kabarnya, sehat Bang Barki? Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih udah hadir di ruang publik diskusi kopi ya, meluangkan waktu bersama teman-teman komunitas kopinya. Bang Barki melihat perkembangan kopi dan bisnisnya bertahun-tahun ya. Sejak kapan Bang Barki? Kita kalau buat brandnya sih dari 2016 ya. 2016 ya, udah melihat perkembangan kopi yang ada di Kabupaten Bekasi. Apa sih yang menarik dari perkembangan kopi yang bisa diceritakan ke teman-teman semua sahabat Baladeka yang hadir di sini dan tentunya yang sedang mendengarkan live melalui 107,8 FM. Dan kenapa seorang Barki tertarik mengamati kopi Bang Barki? Kalau melihat dari tahun 2016 ya di Cikarang. Kalau dari mungkin sebelum tahun 2016 kedai kopi di Cikarang itu ada beberapa yang serius, terus yang beneran meracik kopinya dengan benar. Itu ada beberapa, cuman nggak begitu orang aware kepada kopinya gitu. Orang aware hanya kepada tempat nongkrongnya. Karena yang ya namanya orang usaha kan kadang-kadang tempat nongkrong juga jadi sesuatu yang bisa ngasilin duit kan. Jadi ya kebanyakan sih orang nggak aware ke kopinya. Cuman dari tahun 2016 sampai 2021 sekarang ini memang banyak teman-teman semua dari yang kerjanya macam-macam, dari yang dulu pabrik sampai yang sampai yang profesional sampai yang spesialis. Mereka mulai aware soal kopinya. Apa sih kopi gitu kan? Kenapa sih kopi itu kok kayaknya ribet banget ya gitu. Baru orang-orang mulai explore, baru orang-orang mulai beberapa ada yang berani investasi di alat, di knowledge soal kopi. Baru beberapa ada yang mulai untuk sadar untuk mulai hal-hal yang seperti itu. Gitu itu kalau setelah tahun 2016 lah. Kalau ini sih setelah film-film itu kan banyak film tuh. Benar. Film tentang kopi tuh ya. Iya, tadi kita juga puterin soundtracknya dinyanyiin sama teman-teman benar. Betul. Jadi ya setelah tahun itu gara-gara ada film baru kayak ada ternyata ada peluang baru ya buat mungkin kerja sebagai barista atau mungkin sebagai lifestyle baru di Indonesia. Bahwa kopi itu adalah sesuatu yang oke gitu. Kalau perkembangannya sih setelah tahun 2016 sampai sekarang ini lumayan bagus lah gitu. Sampai kadang-kadang kan di Kabupaten Bekasi ini kan beberapa mungkin kita nggak bisa dibilang penghasil kopi ya. Cuma ternyata orang yang punya alat kopi di rumahnya itu lumayan banyak. Oke. Nggak saya kaget juga sih gitu. Kok bisa sebanyak itu? Gitu. Karena kita nggak punya kopi. Cuman orang bener-bener investasi di alat itu lumayan besar juga gitu. Terus
Kalau kenapa saya tertarik sama kopi karena ya awalnya karena usaha, yang kedua emang menarik kan. Kopi itu nggak bisa kita bicara sampai A sampai Z terus selesai dalam satu malam kayak gitu. Terus semuanya itu serba asumsi, semuanya itu serba pokoknya seni lah kalau kita bilang. Kayak 1+1 di kopi itu nggak melulu soal 2, tapi bisa juga 2,5 atau 3 tuh. Itu yang buat saya tertarik banget sih. Jadi perkembangannya sampai saat ini benar-benar signifikan ya. Oh lumayan. Dan bahkan sampai mungkin saat ini kita sama-sama terkena pandemi COVID. Apakah itu memang masih banyak peminatnya nih teman-teman yang nongkrong di kedai kopi atau mungkin ada perubahan setelah pandemi ini? Kalau misalkan soal antusiasnya orang-orang terhadap kopi sama sekali nggak berubah menurut saya. Mungkin cara minumnya aja yang agak beda. Biasanya orang-orang itu ngopi di rumah, ngopi di kafe, ngopi di coffee shop sama teman-temannya karena nggak boleh kemana-mana. Jadi mereka beli alatnya gitu. Mereka beli biji yang masih biji-biji itu. Mereka beli alat gulingnya, mereka beli alat seduhnya segala macam. Ya udah mereka akhirnya ngopi itu di rumah. Oke, saya beralih ke Bang Erik Bagus Saputra nih, salah satu owner yang punya kedai kopi di wilayah Cikarang ya Bang Erik ya? Iya. Betul. Bang, apa sih yang menarik menjalankan bisnis kopi? Kenapa akhirnya membuat kedai kopi dan berbisnis dan berinvestasi di masalah kopi? Jadi untuk kopi ini di tahun 2018 ke atas itu sudah menjadi lifestyle kan? Jadi sudah menjadi gaya hidup anak-anak muda yang ada di Indonesia. Dan saya ngelihat di Kabupaten Bekasi kayaknya udah mulai banyak yang suka lifestyle-nya kopi itu. Makanya di sini kan udah mulai banyak kayak kopi Janji Jiwa, kayak gitu-gitu yang franchise itu udah mulai masuk gitu kan. Dan yang mereka mau minum sebenarnya bukan kopinya, tapi lifestyle-nya dia ke coffee shop nih, nongkrong di kedai kopi, gaya hidupnya mereka gitu. Jadi gaya hidupnya anak muda kayaknya kalau udah nongkrong di kedai kopi itu kayak keren. Kayaknya keren gitu. Jadi dan padahal mereka pun minum kopi juga belum tahu kopinya itu apa dari mana gitu. Beda dengan yang Bang Barki jalanin. Kalau Bang Barki jalanin dia memang benar-benar ngejual kopi buat para penikmat kopi yang bisa berdiskusi kopinya dari mana. Ya kan rasanya seperti apa. Kalau di tempat saya memang kebanyakan orang datang ke sana buat lifestyle aja. Karena terbukti yang paling laku justru kalau kopinya ya kopi susu yang latte atau kopi pakai gula aren, bukan yang kopi hitam yang bener-bener manual brew kayak gitu. Kalau jenis-jenis kopi itu yang paling disuka sama masyarakat Kabupaten Bekasi dan anak-anak muda Kabupaten Bekasi apa? Yang biji yang berasal dari mana? Nah itu dia. Kalau misalnya nanyanya ke Barki mungkin bisa jawab ya karena penikmat. Tapi kalau dari customer yang di tempat saya itu kita itu dalam sebulan bisa menjual 5.000 cup untuk kopinya. Tapi 60%-nya itu justru kan kalau di menu kan ada yang kopi sama non kopi ya. Jadi 5.000 cup itu 60%-nya justru malah yang non kopi, artinya ada sekitar 2.000 cup itu yang kopi. Tapi yang dari 2.000 itu kebanyakan yang kopi susu, gula aren, kopi dengan latte, dengan vanilla, dengan hazelnut dan lain-lain. Dan kopi hitamnya sendiri hanya paling sekitar 300 sampai 400 cup. Jadi justru kembali lagi yang paling disukai kalau di tempat saya itu yang kopi dengan susu ataupun gula aren. Oke, luar biasa. Kita ke barista dulu nih, ke Bang Indra Saputra Wijaya. Dia pernah juara 1 Battle Bekasi Empire, Piala Kopi, dan juara 2 Erox Competition Coffee The Explorer ya. Nah, kita pengen kasih tahu dulu ke teman-teman yang ada di sini, siapa tahu aja nih Bang Indra ada yang belum tahu. Barista itu apa sih? Ya, barista itu orang yang bikin kopi yang dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Harus gitu ya? Iya. Bikin kopinya harus dari hati ke hati. Kenapa kayak gitu? Jadi ya barista kalau bikin kopi dari hati ke hati itu seneng dia. Dia bakal dari aluran kucuran airnya juga santai, jadi dinikmati saat penyeduhan kopinya gitu, saat bikin latte begitu. Dan itu harus pakai hati. Pakai hati. Nah, kira-kira kendalanya jadi barista tuh apa? Kendalanya sih macam-macam sih kalau jadi barista. Banyak ditanya-tanya orang ya, iya. Yang enak mana gitu ya. Iya, banyak yang nanya, ini kopinya dari mana? Dari mana gitu kan. Ya, saya sebagai jadi barista ya saya jawab dengan
sebisa saya gitu. Kopi ini dari sini, biasanya diambil dari sini gitu. Gitu. Tapi Bang Indra sendiri ada nggak sih pengalaman menarik selama menjadi barista? Pengalaman menarik sih ada. Apa tuh? Bisa dong diceritain ke teman-teman yang hadir di sini. Pengalaman menarik selama saya jadi barista tuh ya kayak ini sih Bang, kayak ada cewek kenalan. Oh, jadi punya kenalan sampai gara-gara jadi barista akhirnya punya kenalan. Oke. Cewek kenalan. Enggak, Jadian nggak? Cuma nanya, "Kak, di kedai gak?" Ya enggak, saya libur. Gitu aja. Belum lanjut berarti? Belum. Tapi masih diincar sampai sekarang? Enggak juga. Oke, itu tuh benar-benar ya, dari hati ke hati, benar-benar mencari hati nih Bang Indra. Tepuk tangan dong untuk Bang Indra. Oke, Bang Indra, kita beralih dulu ke Bang Aksal Putra Pratama. Ini banyak banget sih prestasinya. Pernah juara 1 manual Respati Competition di Jakarta, pernah di Cikarang, Karawang, sampai Tangerang coba. Wah, luar biasa. Kira-kira apa sih yang menarik menjadi seorang barista, Bang Aksal? Banyak sih, kalau saya pribadi emang dari saya pribadi kalau di kopi emang menarik banget ya, banyak yang harus dieksplor di kopi, dan dari tentang hal dari luar kopi juga banyak, kayak misalkan kita di setiap hari ini kita ketemu customer baru, ketemu teman-teman baru, sampai menemukan ya untuk kompetisi-kompetisi itu juga asik-asik sih. Oke, nah sekarang kita akan melihat teman-teman kopi untuk menerangkan bagaimana cara membuat kopi. Dengan Fauzi, silakan Fauzi. Oke, baik, saat ini. Halo sahabat Baladeka. Jangan lupa ya, ikuti program Ruang Publik pada segmen Disko, Diskusi Kopi pada hari Minggu 6 Juni 2021 jam 7 malam. Bertempat di Plaza Radio Baladeka 107,8 FM, Jalan Urip Sumoharjo, Lemah Abang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dalam diskusi kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dunia kopi dari kacamata seorang barista, perkembangan tren kopi saat ini, dan bagaimana bisnis kopi bisa berkembang di tengah pandemi COVID-19. Diskusi kopi pada Ruang Publik kali ini menghadirkan senior coffee enthusiast, coffee shop owner, dan para barista yang ada di Kabupaten Bekasi. Dalam acara ini kita juga akan menyaksikan live lukis dengan ampas kopi serta pameran biji kopi asli vendor dari Bekasi. Nah, buat kamu yang gak bisa datang, acara ini akan disiarkan langsung di 107,8 FM Baladeka Radio. 107,8 FM Baladeka Radio. Bangun komunikasi, langkahkan dengan karya. Yang pakai masker dulu, yang teman-teman ada di sini silakan maju ke depan. Kita coba. Oke, rekan yang di belakang itu yang sampingnya pakai topi, ya boleh sini maju ke depan. Ada? Oke, sini tes sini. Yuk maju ke depan, satu orang lagi. Mau? Oke, 2. Sudah cukup. Baik. Tenta, kita mau tanya dulu sama barista ya. Oke, silakan. Ini ada barista yang cantik-cantik di sana juga ya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa ini? Zen. Mbak Zen, boleh bisa diceritain sedikit aja tentang proses yang saat ini sedang diperagakan oleh teman-teman barista, sedang membuat kopi apa? Ini namanya manual brew, kopi manual brew. Oh, tadi yang sempat disinggung ya, manual brew. Maksudnya tuh bedanya apa? Langsung dari biji kopinya. Langsung dari biji kopinya. Kopi yang digunakan ini kopi apa? Flores. Kopi dari Flores. Jadi dari daerah NTT itu ya. Kita langsung ada 2 testimonial ya. Silakan, yang satu namanya siapa Mbak? Inga. Suka kopi? Lumayan ya. Yang satu lagi namanya siapa Mas? Adin suka kopi Mas? Dari Kopi Flores, biar kita kasih tahu rasanya seperti apa. Rasanya wow banget. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk mereka yang ada di pojok sebelah kanan sana lagi cobain kopi, dan teman-teman nanti bisa langsung free kopi. Oke, ini dari brand apa sih Kopi Flores yang mana? Ini ya, dari Toraja. Oh, ini single origin coffee dari Oke, gimana? Enak. Apa bisa diceritain? Pengalamannya. Lebih kayak gimana?
Iya, pegang aja. Lumayan sih, kayak biasa ya. Sepatnya dapet. Terus pahit nggak? Pahit ya pasti. Pahit tapi enak. Enak ya. Beda ya dengan kopi-kopi daerah lain ya. Beda banget. Saset-saset di luar gitu. Ya, kopi saset. Oke, bergeser ke satu lagi, kita pengen dengar testimoninya. Gimana rasanya, coba bisa sambil lihat ke kamera. Yang ini masih kecium aromanya ya. Wis, aromanya gimana tuh? Beda sama kopi-kopi yang udah pernah saya cobain. Oke. Kalau dari rasa juga kayaknya khas nih. Ada asemnya, pahitnya, tapi cocok gitu buat sambil ngopi-ngopi sore, anak senja nih. Oh, anak senja bang. Ada asamnya, betul nggak sih Mbak? Ada asamnya? Ada asam. Jadi emang ini kopinya kopi Arabica gitu. Oke, di sini saya kembalikan ke Mbak Ita Puspitasari. Terima kasih Bang Fauji. Langsung barista ceweknya akan bagiin kopi. Tepuk tangan dulu untuk barista di Kabupaten Bekasi akan bagi-bagi kopi ke semua sahabat Baladeka yang ada di Plaza Baladeka malam hari ini. Oke, kita akan balik lagi. Tadi sedikit jelasin Bang Marki itu tadi kopinya dari mana, dan kalau teman-teman mungkin mau buat di rumah harus punya alatnya seperti apa. Jadi kalau yang kita bawa hari ini tuh manual brew ya. Kalau kita mau ngenalin ke teman-teman, nggak, kalau misalkan kopi susu kan teman-teman rata-rata udah pada tahu lah ya, pasti ada yang di mana. Ya intinya kan kopi pakai susu. Kita mau kasih tahu bahwa kopi yang beneran itu yang sebenarnya kayak gini gitu loh. Ini diseduhnya nggak usah pakai mesin, cuma pakai alat giling aja. Tapi kalau misalkan kalian mau beli bijinya di departemen store terdekat, kalian bisa menumpang giling gitu ke kedai kopi terdekat. Habis itu udah tinggal diseduh aja sih sebenarnya. Sesimpel itu kopi itu, maksudnya cara menikmatinya tergantung kalian sendiri. Itu seninya di situ, bahwa nggak ada yang pasti, nggak ada yang harus begini harus begitu, itu sama sekali nggak ada. Oke, Bang Marki, tapi kalau apa sih bedanya kalau kita ngopi saset sama kalau kita udah rajin ngopi yang biji kopi gitu ya? Apa benar katanya kalau kita ngopi dengan biji kopi itu lebih sehat ketimbang harus yang saset? Gimana ya? Saya nggak mau bilang kalau jatuhkan sebuah brand gitu ya. Jadi kita fair gini aja deh. Kayak sesuatu yang murni pasti lebih mahal kan, gitu. Itu udah pasti. Terus habis itu sesuatu yang diproses dengan bahan campuran pasti ada efek sampingnya gitu. Nah kalau misalkan kita suka kopi, kita butuh. Nah sebenarnya gini, kita suka kopi itu yang kita butuhkan apanya sih gitu? Energinya atau memang rasanya gitu kan? Dan sejauh yang saya tahu sih di Indonesia ini orang itu sebenarnya butuh energinya. Kayak orang mau begadang minumnya kopi. Ya kalau kalian mau dapat rasa kopi atau efek dari kopi yang kira-kira betulan, nggak ada efek sampingnya, ya investasinya di sini gitu. Cobanya kopi-kopi yang di sini. Oh iya, ada satu lagi nih Bang Marki. Saya pernah dapat cerita nih teman-teman sahabat Baladeka sama Pak Haji Eka langsung katanya pernah minum kopi yang satu gelasnya tuh seharga Rp300.000, luar biasa ya. Dan apa sih yang membuat sebuah kopi tuh sampai mahal sebegitunya tuh Bang Marki? Apa ya? Karena kita juga harus fair ya, karena kopi itu kan lama ya. Kalau pohon kopinya itu jadi gini, pohon kopi itu dari mulai benih itu dia baru bisa, Arabica kita bicara, dia baru bisa keluar buah atau keluar bunga itu butuh waktu selama 7 tahun. Ya. Dan memang sensitif sekali, makanya banyak banget orang-orang kopi itu bilang, oh kopi itu ini ya, misalkan di kebunnya ada pohon pisang, nanti rasanya jadi pisang. Ya memang seperti itu, cuman nggak literally seperti itu, cuman memang ada efek yang kira-kira bisa kayak gitu. Nah itu kalau misalkan harga kopinya mahal, sebenarnya kan tergantung orang itu loh gitu. Lo bilang itu mahal, semahal apa sih gitu kan? Cuman oke apa enggak kayak gitu. Jadi ya karena prosesnya yang benar-benar butuh konsentrasi yang tinggi, yang itu buat harganya lebih tinggi nanti jadinya. Oke, kami mengundang Bapak Haji Eka maju untuk tampil ke depan untuk memberikan sertifikat kepada rekan-rekan yang sudah melakukan diskusi kopi pada malam hari ini. Kami persilakan dengan hormat berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Eka Supriyatna Esa. Ada kopi nggak buat Pak Haji Eka nih? Kita suruh cobain dulu Bapak nih, pecinta kopi juga malam hari ini. Dan kita juga minta bergabung untuk Bang Slamet Riyadi pelukis kopi yang sudah memberikan penampilan yang luar biasa malam hari ini dengan hasil lukisannya. Boleh dibawa? Nah, ya silakan.
mungkin kita langsung duduk bareng sama Pak Haji Eka. Satu kursi lagi mungkin boleh? Ya, tapi sebelum nanti teman-teman dari kopi ini akan memberikan kenang-kenangan ke Bupati kita Bapak Haji Eka Supratmaja, kita mau dengerin dulu nih kira-kira Pak ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang sudah hadir di sini? Kira-kira mereka ini kan sudah sangat berinovasi dengan bisnis kopinya, sudah menjadi barista, membuka peluang usaha baru. Kira-kira boleh dong Pak dikasih semangat dan juga pesan-pesan untuk teman-teman komunitas kopi pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Kita apresiasi terhadap apa yang dilakukan pada malam hari ini, di mana mengundang para barista yang kita tahu sendiri bahwa hari ini kita sedang dilanda COVID-19. Tentu saja pemulihan ekonomi ini sangat penting sekali. Saya melihat bahwa usaha kopi ini sangat menjanjikan sekali karena memang banyak pecinta-pecinta kopi di Kabupaten Bekasi. Nah, tinggal nanti bagaimana para pengusaha kopi meraciknya dengan baik sehingga ini menjadi kebanggaan buat masyarakat Kabupaten Bekasi bagi pecinta kopi, karena memang kadang-kadang kita juga tidak tahu kemana nih kita cari kopi yang yang luar biasa. Alhamdulillah acara ini membuat kita lebih tahu tentang kopi lebih jauh lagi. Ternyata minum kopi adalah asik sekali. Luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Haji Eka Supratmaja, dan ada sedikit kenang-kenangan yang akan dikasihkan Pak Haji Eka yang juga selaku dari Baladeka Radio untuk teman-teman. Nah, ini ada tanda tangan. Sebentar lagi kita. Ya. Jadi harapan saya ini menjadi inspirasi bagi semuanya, bahwa anak-anak muda ini kreatif sekali dalam rangka tadi bagaimana membangun ekonomi, dan itu semua tentu saja harus menjadi inspirasi bagi semua anak muda Bekasi untuk hebat, untuk mau berusaha, untuk mau sukses. Jadi baik, luar biasa pesan yang disampaikan begitu mendalam untuk seluruh anak-anak muda, memberikan juga semangat kepada seluruh anak muda untuk tetap berinovasi dan juga berkreasi. Baik, kita akan saksikan bersama Bapak Bupati untuk menerima kenang-kenangan dari komunitas muda berupa lukisan untuk Bapak Bupati Bekasi Bapak Haji Eka Supratmaja SH. Kami persilakan untuk menerima Bapak Haji Eka Supratmaja dan juga akan menerima kenang-kenangan dari Bang Barki dan tim berupa alat. Jadi nanti Pak Bupati kopinya udah mulai pakai biji kopi nih mulai dari sekarang. Tepuk tangan dulu dong untuk pelukis kopi Mas Ahmad Riyadi. Terima kasih. Dan juga ada satu lagi starter kit tadi. Ya. Satu lagi, foto dengan pelukisnya. Oke, silakan. Ada kenang-kenangan juga yang mau diberikan. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya ada kenang-kenangan juga untuk Bapak Bupati. Dan ada alat kopi nih biar Pak Bupati mulai ngopi dengan biji kopi dari teman-teman kopi. Dan selanjutnya ada hidangan kopi yang nanti akan diberikan langsung oleh barista yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Baladeka yang sudah hadir. Dan terakhir ini ada kopinya Pak Haji Eka Supratmaja. Boleh dicoba dulu buatan barista dari Kabupaten Bekasi. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Oke, foto bersama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Rekan-rekan dari Baladeka Promosindo dan juga Baladeka Radio silahkan berkumpul untuk berfoto bersama juga. Dan terakhir akan diberikan kenang-kenangan sertifikat. Silakan, Bang Erik. FM Baladeka Radio. Bangun komunikasi, langkahkan dengan karya.